Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pengedar sabu-sabu ditangkap usai bertransaksi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Basarnas Pasaman cari relawan dari kalangan siswa. Tak lagi dianggarkan di APBD Pasaman Barat. Masyarakat iuran perbaiki jembatan. Hendak bertransaksi dengan polisi yang menyamar, seorang pengedar sabu-sabu ditangkap Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Andes langsung dibekuk polisi yang telah mengepung lokasi tempat transaksi itu berlangsung. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 1 paket sabu-sabu ukuran sedang. Setelah diinterogasi petugas, pelaku mengakui ada barang bukti lain yang disimpan di rumahnya. Tak menunggu lama, pelaku dibawa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan. Petugas kembali menemukan 2 paket sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan dalam kotak rokok di atas plafon kamarnya. Bukan undercover by pembelian terselubung. Jadi dijanjikan oleh tersangka dengan anggota kami yang menyamar sebagai pembeli di suatu tempat. Setelah disepakati, tim langsung mengamankan terduga pelaku dengan barang bukti ada 1 paket narkotika jenis sabu. Interogasi dari pengakuan tersangka bahwa tersangka masih menyimpan barang bukti di rumah. Selanjutnya tim langsung bergerak dengan cepat menuju rumah pelaku. Setelah tak ada lagi barang bukti, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolresta Padang. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk menambah jumlah relawan Basarnas, Pos SAR Pasaman memberikan sosialisasi evakuasi dari ketinggian. Kegiatan ini diikuti puluhan siswa dari berbagai sekolah di Pasaman Barat. Mereka diajarkan pengenalan alat-alat yang digunakan untuk pencarian, hingga sosialisasi evakuasi di ketinggian. Berbagai alat yang digunakan untuk evakuasi dari ketinggian dikenalkan oleh tim. Mulai dari cincin kait, tali statis, tali dinamis, harness, dan deskender. Peserta juga diajarkan teori turun dari ketinggian dan mempraktikkannya secara langsung di kantor Basarnas Pos SAR Pasaman. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Pasalnya, mereka baru pertama kali mencoba turun tali dari ketinggian. Wilayah Pasaman Barat terdiri dari perbukitan dan rawan terjadinya bencana. Sehingga diharapkan para peserta bisa menjadi relawan jika terjadinya bencana di wilayah masing-masing. Waktu naiknya gregetan, tapi pas mau turun rasa cemas tuh hilang semuanya Kak. Kayak happy aja pas turunnya. Cara pegangan talinya Kak. Jadi kalau yang talian di atas atau yang dipegang tangan kiri itu nggak perlu dipegang kuat-kuat, tapi yang bagian arah tangan kanan yang di bawah itu yang perlu dipegang kuat untuk menahan tali dan keseimbangan. Di sini kami dikenalkan dengan alat-alat untuk ketinggian tersebut. Juga kami diajarkan langsung cara terjun dari ketinggian itu. Impresinya seru sekali. Yang pertama deg-degan pasti, tapi ini pengalaman berharga terutama bagi saya sendiri. Mungkin kalau bagi saya sendiri harapannya itu dengan saya ikut kegiatan ini, kami ikut kegiatan ini, semisal ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, kami tahu gimana taktik-taktik dalam penanggulangan hal tersebut. Ya, mengingat banyaknya kejadian yang ada di Pasaman Barat ini, yang juga merupakan wilayah perbukitan dan lembah-lembah, kita membutuhkan banyak sekali relawan seperti adik-adik ini. Jadi kita bekali mereka
kita beritahu apa yang penting dilakukan ketika bekerja di ketinggian, dan kita juga bekali sampai mereka mampu melaksanakan rappelling kemudian penyelamatan lainnya juga. Diharapkan dari pelatihan ini, para relawan Basarnas dari kalangan siswa ini bisa menerapkan ilmu yang diperoleh di lingkungan mereka masing-masing jika terjadi kondisi tertentu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sulitnya akses jalan dan jembatan menuju Jorong Tombang, Nagari Sinurui, Pasaman Barat, membuat warga Tombang berinisiatif mengumpulkan uang sendiri untuk memperbaiki jembatan dan jalan menuju kampung mereka. Tidak tanggung-tanggung, dana yang terkumpul dari iuran kas kampung mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk perbaikan 2 jembatan dan perbaikan jalan. Sebelumnya, jembatan menuju kampung mereka hanya bisa dilewati sepeda motor. Sedangkan mobil harus lewat sungai. Namun, jika air sungai besar, mobil tidak bisa melewatinya. Karena jika dipaksakan, maka mobil pun akan hanyut terbawa arus. Kini, sebuah jembatan telah bisa dilewati mobil. Namun, masih ada 1 jembatan lagi yang rusak dan 1 jembatan masih belum ada. Sehingga untuk menuju kampung harus melewati sungai. Sebelumnya, jembatan menuju Jorong Tombang sudah masuk dalam program prioritas APBD Pasaman Barat tahun 2020 lalu. Namun, akibat COVID-19, anggaran itu dialihkan untuk penanganan COVID. Pada APBD setelah itu, perbaikan jembatan justru hilang, sehingga warga memperbaiki jembatan dengan dana swadaya. Lewat jalan lintas dari air itu. Oh. Langsung ke atas. Ya, jadi lewat air ya, Bang ya? Ya. Nah, kalau ini jembatannya dari mana ini, Bang? Dananya, Bang? Dananya dari swadaya masyarakat Tombang, Bang. Jadi masyarakat iuran itu, Bang. Itu gimana, Bang? Ya. Ini dari kas kampung dibangunkan untuk jalan umum, untuk mencor jalan-jalan yang berlubang, untuk memperbaiki pinggir jalan dan memperbaiki jembatan. Sudah masuk Muskelembang Kecamatan menjadi prioritas pertama, tetapi mungkin karena berhalangan dengan COVID-19, COVID-19, maka beberapa tahun setelah itu sampai tahun 2022-2023 belum adanya pembangunan daerah khususnya untuk Jorong Tombang masih tertunda. Untuk menuju Jorong Tombang, menempuh sekitar 17 km dari pusat kecamatan dan harus melewati 4 jembatan. Sejatinya, program yang telah menjadi prioritas tak bisa dihilangkan begitu saja. Meski anggarannya dialihkan untuk kegiatan yang lebih penting, namun setelah kasus COVID-19 tuntas, pemerintah harus kembali menepati janjinya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Banjir bandang melanda 5 nagari di Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung pada Senin malam, yang merendam nagari Sumpur Kudus Selatan, Unggan, Silantai, dan Nagari Manganti. Akibatnya, ratusan rumah terendam, serta puluhan rumah rusak sedang dan rusak parah. B. Puto detetan lebih kerapu. Kejadian banjir tersebut akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Sumpur Kudus dan Sijunjung, hingga menyebabkan sungai Sumpur yang mengalir di 5 nagari itu meluap. Selasa pagi, banjir masih menggenangi permukiman dan sebagian lagi dipenuhi oleh lumpur yang terbawa banjir. Di sini ada 1 rumah yang ini memang habis, hancur rata dengan tanah, dan ada beberapa hektar sawah di bawah tanah juga yang terdampak akibat banjir. Menurut data sementara dari BPBD Sijunjung,
ratusan rumah, fasilitas umum, serta kantor wali nagari terendam banjir dan genangan lumpur. Selain itu, ratusan hektar sawah juga rusak parah. Banjir juga merusak jaringan listrik karena banyak tiang listrik yang roboh akibat dihantam banjir bandang. Saat ini, tim BPBD yang dibantu polisi dan tentara berada di lokasi banjir untuk membantu masyarakat. Jadi bencana banjir bandang di aliran Nagari Sumpur Kudus Batang Sumpu. Di situ sekarang laporan dari masyarakat yang paling terdampak adalah di wilayah Silantai. Informasi sementara tim masih di BPBD dan dari Kabupaten Sijunjung sedang ke lokasi untuk menyusun data pasti berapa jumlah kerugian dan korban yang terdampak dari bencana ini. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa yang diterima Posko Penanggulangan Banjir Bandang. Sedangkan kerugian akibat banjir bandang itu masih didata BPBD setempat. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.